Assalamualaikum Bang Oka. Waalaikumsalam. Kita sebentar Bang Oka. Boleh. Ini Bang Oka, saya Ferry dengan diri sahabat mahasiswa dari Indri ingin melaksanakan tugas untuk mata kuliah AIK 4 dan nanti tugasnya untuk mencari narasumber dan setelah kami mencari narasumber sepertinya kriterianya ada di Bang Oka. Boleh kami minta waktu sebentar Bang? Boleh. Adiknya kan? Agama Islam dan Quran. Oh, agama Islam. Oke, baik. Jadi Bang Oka, untuk pekerjaan Abang yang saat ini apa ya? Untuk saat ini saya sebagai guru SD di Rokan Hulu. Ya, gurunya mengajar apa? Saya saat ini mengajar kelas 6. Itu guru mata pelajaran seluruhnya, kecuali olahraga sama agama Islam itu ada gurunya lagi. Jadi istilahnya kalau di SD itu guru kelas, guru semua pelajaran. Sudah berapa tahun di Rokan Hulu, Pak? Kalau di Rokan Hulunya itu saya udah 4 tahun, tapi kalau untuk mengajar itu saya udah dari zaman kuliah saya udah ngajar. Tapi kalau untuk yang terjun langsung ke pendidikannya, ke sekolahnya itu dari tahun 2013 itu di sekolah negeri. Sampai 2013 itu pindah sekolah juga sebenarnya. Sampailah akhirnya di Rokan. Nah, juga Bang ya. Udah lama, dari 2013 berarti udah 10 tahun lah ya berarti ya, 10 tahun. Teman-teman yang di awal ini status Abang gurunya sebagai PNS atau bagaimana? Kalau di Rogo, alhamdulillah udah PNS. Saya itu pengangkatan 2019, jadi 4 tahun lah, jalan 4 tahun lebih lah ya, PNS di Rogo dulu. Sebelumnya honor di SD negeri, swasta. Alhamdulillah di Rogo ini udah pegawai negeri. Kira-kira untuk pekerjaan Abang sebagai guru punya tujuan apa gitu Bang? Bagaimana Abang suka mengajar atau seperti apa? Sebenarnya dari SMA itu saya udah suka melihat guru ngajar, udah suka. Jadi kenapa saya pengen menjadi guru? Awalnya dari pelajaran sejarah. Jadi pada saat itu guru saya nyuruh ke depan untuk menerangkan apa yang telah dia pelajari, saya ulang. Akhirnya saya kayak tertarik. Nah, kenapa saya ngambil SD juga pada saat itu? Karena saya mikir bahwasanya SD di perkecamatan itu banyak. Jadi menurut saya sekolah dasar ini kan intinya adalah anak-anak di mana mereka butuh yang namanya ilmu dasar. Jadi istilahnya ini mereka bisa berhitung saja, kan? Itu sudah pahala bagi kita, ya kan? Istilahnya mereka nanti kalau bisa udah besar SMP juga udah menghitung. Mereka mulai menghitungnya dari siapa dulu belajarnya dari guru SD-nya. Nah, yang saya cari itu tadi istilahnya amal jariahnya adalah ilmu yang bermanfaat bagi anak didik saya. Itu sih tujuannya. Ditambah lagi apalagi misalnya anak kita lihat anak kita sukses gitu kan, berarti kan ilmu yang kita ajarkan kepada mereka itu kan bermanfaat bagi mereka. Nah, istilahnya pahalanya juga kita dapat, ya kan? Selain pahala yang juga kita dapat, ya kan, anak tersebut juga mendapatkan manfaatnya dari kita. Itu tujuan untuk saya sebagai guru. Untuk sampai saat ini ya alhamdulillah lah, masih senang karena anak-anak itu kalau misalnya saya lihat anak-anak udah masuk itu senang aja. Gak tahu kenapa lihat anak-anak itu senang lah pokoknya. Makanya istilahnya jiwa untuk mengajar mereka supaya mereka bisa itu selalu tumbuh. Mungkin kalau anak-anak muridnya udah tahu si bapak ini nggak masuk, ini kecewa ya, sedih. Nggak bisa belajar sama bapak Oka gitu. Kalau itu sebenarnya murid sih. Itu kan kalau saya nanti bilang takutnya dibilang ini nih kan. Tapi kalau dari murid-murid biasanya kalau misalnya saya nggak datang itu memang ditanyain, "Bapak kenapa nggak datang?" gitu segala macamnya. Jadi kayak mereka saya masuk tuh memang ditunggu-tunggu gitu.
Tapi ini kalau ditanyain ke saya, mungkin ya itulah yang dapat sampaikan. Tapi kalau mungkin itu ke anak-anak, mungkin mereka bisa ini kan kasih jawabannya. Tapi kalau dari saya, kalau yang saya tahu, yang saya dengar dari guru lain, dari orang tuanya, itu mereka senang gitu. Karena memang setiap pelajaran itu saya nggak mesti harus menonton kasih pelajaran. Saya kayak ada games dulu atau refleksi dulu biar anak senang. Kalau anak SMP kan beda sama anak SMP kan. Kalau SMP mungkin istilahnya udah teenager itu udah remaja, mereka udah tahu udah bisa. Jadi kalau SD ini, kalau misalnya mereka diwajib pelajaran sekali, mereka masih bakalan suntuk kan. Otomatis gimana kita atau saya sebagai guru SD itu memberikan stimulasi yang baru, gitu kan? Apakah di dalam pelajaran itu saya masukkan permainan, gitu kan? Apakah games yang bisa mengasah otak mereka, atau saya ajak mereka keluar, gitu. Nah, itu sebenarnya yang ditunggu-tungguan itu. Jadi ketika saya misalnya nggak ada Pak sakit, mereka tanyain, terus misalnya Pak kita harus ini lagi yuk, dan ini pun juga muncul dari mereka, gitu. Jadi hal-hal itu mungkin yang mereka tunggu gitu. Selain dari belajar, permainan itu juga berpengaruh untuk mereka. Jadi mereka dapat ilmunya juga, mereka dapat senangnya juga. Jadi masuk ke pelajaran itu mereka. Gitu. Kemudian Bang, di samping pekerjaan Bang sebagai seorang guru, apakah Bang punya usaha atau pekerjaan lain sebagai sampingan mungkin? Oke. Untuk saat ini alhamdulillah saya udah punya buka usaha laundry ya. Jadi kenapa saya buka usaha laundry? Karena menurut saya untuk pada zaman saat ini itu kebanyakan orang-orang udah pada sibuk kerja, suami istri udah kerja ya kan. Jadi peluang menurut saya yang bagus usaha itu menurut saya ya laundry. Nah untuk saat ini saya udah buka laundry. Alhamdulillah udah ada 2 cabang, ya kan? Itu adanya di Maguire 1 sama di Padang 1. Kenapa saya pilih itu? Karena mahasiswa banyak, juga kan? Di Padang juga ada universitas, di Maguire juga ada universitas. Nah, itu sih target pasaran saya itu tadi mahasiswa tadi juga, dan juga orang yang berumah tangga yang bekerja itu. Sama-sama sibuk ya? Nah iya benar, itu masalah sibuk. Jadi mereka udah nggak sempat lagi kan, ya udah mereka tahu di laundry. Nah kebetulan kita nih laundry kita nih kayak ada jasa antar jemput, jadi jemputnya gratis, antarnya juga gratis. Jadi itu untuk menarik daya tarik kita. Kalau untuk pegawainya tuh apakah pekerjaan pegawai? Oh iya, untuk yang di laundry saya ini, iya saya mau bekerja pegawai. Itu kita ada 4 pegawai masing-masing di setiap outletnya. Jadi ada yang nyuci, ada yang antar jemput juga. Mereka sambilan juga lah, pokoknya ada 4. Tiap outlet ada 4 orang. Jadi ada 8 orang nih pekerja saya. Kebetulan ada juga tuh pekerja yang mahasiswa yang sambil-sambilan, ya part-time. Jadi saya terima pokoknya ya namanya anak kuliah ya kan. Ya benar. Jadi kalau ada kesempatan kenapa tidak kita bantu gitu. Untuk merintis usaha laundry sudah berapa tahun? Kalau laundry ini saya buka dari tahun 2019. 2019, jadi udah 4 tahun. Sempat corona yang kemarin kan, jadi sempat pasang surut juga sih sebenarnya, tapi alhamdulillah itu udah saya lalui. Gimana supaya bisa tetap saya jalani usaha ini, dan alhamdulillah berkat kesabaran juga ya kan, kita tawakal juga ya kan, apapun yang kita kerjakan asal kita selalu tawakal, berdoa kepada Allah gitu kan, kita yakin aja nih rezeki itu nggak bakalan kemana gitu kan. Jadi tetap kita jalani terus ya, apapun cobaan berserah diri kepada Allah. Alhamdulillah sampai saat ini masih sama. Oh ya Bang, dari pencapaian yang Abang raih hingga saat sekarang ini, kesuksesan Abang dari bidang pekerjaan, Abang sebagai guru dan udah berstatus PNS sekarang Bang ya, dan kemudian usaha Abang, ya mungkin kami juga tergiur ya, Ri ya, pengen punya pencapaian seperti Abang.
Ya, boleh kasih tips untuk kami berdua agar kedepannya sama dengan abang, apa yang bisa diraih kami pun juga bisa. Jadi sebenarnya tipsnya banyak sebenarnya. Jadi tapi yang utama itu adalah jangan pantang menyerah istilahnya. Jadi apapun yang kita hadapi itu harus kita hadapi. Jangan kita udah mulai tapi nanti ada tantangan kita langsung mundur. Jangan. Kita harus benar-benar hadapi. Jadi kerja keras ya kan. Jadi sabar juga itu yang harus paling utama dalam mencapai kesuksesan ini. Nah, jadi sebagai mahasiswa juga nih sekarang untuk bisa sukses ke depannya, itu tadi kerja keras, sabar ya kan. Jadi apapun rintangan harus kita lalui. Tuh jangan lupa juga nih, setiap ada yang terkendala, jangan lupa kita harus banyak-banyak ibadah, doa, minta petunjuk kepada Allah apa sebenarnya yang harus saya perbuat. Nah, beri selain jalan petunjuknya apa gitu. Satu lagi jangan lupa biasakan yang namanya sholat duha, karena yang kita tahu bahwasanya sholat duha itu adalah pembuka rezeki. Jadi setiap pagi itu usahakan sempatkanlah setiap 5 menit untuk kita melakukan sholat duha, karena sholat duha itu memang benar-benar istilahnya mukjizat dari Allah untuk membuka rezeki kita itu tadi. Nah sesekali mungkin juga malam tahajud tuh. Intinya adalah kerja keras dibarengi dengan tawakal, doa, terus ibadah, itu dia satu lingkaran. Jadi dia itu saling berkaitan. Jadi kalau misalnya kita udah menjalani itu, insya Allah lah kesuksesan itu juga bakalan mampir ke kita itu tadi. Selain itu juga doa dari orang tua kita ya kan. Jadi restu dari orang tua. Nah, kalau saya alhamdulillah karena saya sudah menikah, dorongan dari istri juga ya kan. Doa dari istri, misalnya dia meridhoi saya, apa yang saya kerjakan dia mendukung. Nah, itu juga sebagai motivasi bagi saya juga. Tapi bagi adik-adik juga ya istilahnya orang tua itu adalah salah satu motivasi kita ya supaya bisa kita mencapai target kesuksesan kita. Karena sukses kita nanti untuk siapa sih? Kalau bukan untuk membanggakan orang tua kita gitu kan. Soalnya oh anak si ini misalnya siapa ini sukses gak? Anak siapa itu anak si ini gitu kan. Tapi yang bangga siapa? Orang tua juga kan. Nah, jadi itu tadi ibadah ya kan. Tawakal juga, kerja keras, terus ridho dari orang tua juga harus kita ini. Yang paling utama juga sholat duha tadi ya. Sholat duha, karena sholat duha itu memang ya, pembuka rezeki kita. Iya, itulah pembuka rezeki kita. Kita jadi jangan lupa sholat duha tadi kita laksanakan. Oh iya bang, selain hubungan abang dengan keluarga, baik itu orang tua maupun dengan istri abang, dan juga hubungan abang hablum minallah kepada yang Maha Kuasa. Ya, apakah ada ini bang, amalan atau kebaikan yang abang lakukan dengan orang-orang di sekitar abang selain keluarga? Apakah itu masyarakat, apakah itu pekerja, apakah itu orang lain gitu? Benar-benar. Jadi istilahnya kita yang namanya manusia ini kan makhluk sosial, makhluk yang istilahnya membutuhkan makhluk lainnya, gitu ya kan. Nah, jadi saya nih sendiri juga di perumahan ini juga, istilahnya kebetulan musola dekat dari rumah saya juga. Segala sesuatu yang ada berhubungan dengan kegiatan di perumahan ini saya ikuti. Ada sosial, saya ikuti juga segala macamnya. Dan itu harus istilahnya supaya kita juga bersosial sama tetangga kita. Kita juga tahu nih mana yang harus kita lihat, apakah ada tetangga kita yang susah atau kayak mana gitu kan. Karena memang rezeki itu datangnya dari orang lain. Bisa jadi datang dari orang lain, bisa jadi datang ya belum tentu dari mana saja kan.
apakah kita ketika kita membantu seseorang nggak tahu pintu rezeki memang dari beliau gitu kan, seperti itu. Jadi kalau dari saya insya Allah apa ya belum. Kalau dari saya insya Allah kita harus sering bersedekah, baik nggak masih banyak, tapi saya semampu kita gitu kan. Ya kayak saya insya Allah dari misalnya pendapatan yang seperti Bang Budi tadi, insya Allah zakat malnya insya Allah saya serahkan kepada yang ini yang berhak menerimanya gitu kan. Kalau zakat fitrah kan kita memang udah tiap tahun memang harus mengeluarkan ya kan. Kalau zakat mal ini kan dari hartanya kita berlebih, itu juga harus kita berikan seperti itu. Ya benar sih Bang. Dengan kita melakukan kebaikan, maka kita akan juga mendapat kebaikan dari Ya benar banget. Jadi memang harus dari diri kita itu memang harus saling berbagi, saling memberikan kebaikan lah, karena kita nggak tahu nih seperti apa gitu kan. Bagaimana jadi? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup. Oke. Baik Bang, terima kasih atas waktunya Sama-sama. yang sudah memberikan Kita bicarakan ya. Nggak banyak sih, tapi mudah-mudahan dapat ya apa yang saya sampaikan tadi itu. ilmu dari Iya, Abang. iya, benar. Bisa kalian diterapkan untuk kedepannya juga. Mungkin jalan kami kan mungkin lebih panjang dari Abang karena Iya, benar. Jadi biasanya udah nih kreatif lah biasanya kan. Jadi apalagi sekarang udah sosial media udah banyak gitu kan. Jadi udah mulai aktif gitu kan. Terima kasih banyak Bang ya atas Oke, sama-sama. Semoga apa yang Abang berikan bisa kami terapkan di kehidupan kami selanjutnya. Oke, Bisa baik. bermanfaat bagi kami. Oke, baik. Dan menjadi amal jariah tentunya untuk Abang. Amin. Terima kasih Abang ya. Oke, sama-sama. Terima kasih, Bang. Ya, sama-sama.